Apakah tindakan kita selanjutnya setelah kita mengucapkan terima kasih? Shalom, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Sukacita yang luar biasa kita boleh berjumpa kembali dalam program Fakultas Teologi UKI Toraja, Ruang Teologi. Bersama-sama kita akan merenungkan akan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita satu dalam doa kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini dalam program Fakultas Teologi UKI Toraja, dalam Ruang Teologi, kami akan bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, biarlah kami boleh memahami akan firman Tuhan dengan baik, dan nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan. Inilah kami Tuhan, bersabdalah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bersama-sama kita akan membaca dalam 2 Korintus pasal 9, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-15. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus. Dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan. Amin. Firman Tuhan. Dalam minggu ini kita akan dituntun satu tema, yaitu bersyukur. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang yang bersyukur adalah pribadi yang tahu dan juga menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya itu semua hanya karena karunia Tuhan. Karena itu, mengucapkan terima kasih adalah hal yang sangat sering kita katakan dan kita dengarkan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah tindakan kita selanjutnya setelah kita mengucapkan terima kasih? Kira-kira apa yang kita lakukan setelah kita mengucapkan terima kasih? Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam bacaan kita hari ini, ketika menjelaskan berkat yang diperoleh dalam pemberian kasih, hukum tabur tuai dipakai oleh Paulus sebagai motivasi bagi orang Korintus untuk memberi dengan kerelaan hati, dengan sukacita dan juga tanpa paksaan. Mereka sebelumnya sudah berjanji untuk memberikan
bagi jemaat di Yerusalem. Dan jemaat Korintus tidak perlu takut akan kekurangan jika ingin memberi, sebab Allah akan memberkati mereka yang bermurah hati dalam memberi. Mereka justru akan berkelimpahan dalam segala sesuatu. Dengan demikian, pemberian untuk pelayanan kasih akan membawa berkat bagi orang percaya dan menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang lain. Karena itu, pemberian orang Korintus merupakan aksi nyata dari ungkapan syukur mereka kepada Tuhan. Dengan memberi, orang lain akan merasa diberkati dan melalui perbuatan mereka, melalui perbuatan dengan memberi dengan sukacita tanpa paksaan, itu akan menjadi kesaksian hidup bagi orang lain. Bahkan Paulus memuliakan Tuhan atas karunia Tuhan yang tidak terkatakan itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pemberian yang terbaik bagi pelayanan dan pembangunan jemaat adalah pemberian yang terlandasi oleh keterbukaan dan juga tanpa paksaan. Tuhan tidak melihat besar kecilnya pemberian kita, melainkan Ia melihat motivasi dan juga ketulusan hati kita. Dalam memberi dengan penuh ungkapan syukur, kita sebagai mahasiswa, sebagai pemuda-pemuda Kristen, kita mestinya menjadi alat Tuhan untuk memberi berkat bagi mereka yang berhak menerimanya, seperti turut mengambil bagian dalam berbagai hal. Sebagai contoh, ketika ada bencana alam, turut mengambil bagian, entah itu sebagai relawan ataupun memberi bantuan berupa sesuatu yang berbentuk uang dan ikut membantu para korban. Ketika kita memberi dengan kasih, maka kita akan memperoleh kelimpahan anugerah dari Allah. Tuhan sangat mengasihi dan mempedulikan kita sehingga Dia mau supaya kita membagikan anugerah yang telah kita terima kepada orang lain dengan penuh ungkapan syukur. Kembali ke pertanyaan awal, kira-kira apa tindakan selanjutnya ketika kita mengucapkan terima kasih? Jawabannya adalah memberi dengan penuh ungkapan syukur dan sukacita kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Roh Kudus memampukan kita semua dalam memahami akan perenungan hari ini. Amin.